Saya Octavian Semula, mahasiswa PPG tahun 2020 di Universitas Negeri Malang, telah melakukan pengambilan video untuk persiapan ujian kompetensi, dan ini adalah formulir pendaftaran saya PPG tahun 2020. Siap. Hormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Apa kabar? Baik. Baik, kalau saya bilang selamat pagi, nanti jawabnya apa? Semangat pagi luar biasa. Ulang ya. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi luar biasa. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Semangat pagi luar biasa. Baik, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Bo ya? Bo kenapa apa? Lambat ya? Ya, baik. Sebelum itu kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Mari kita awali kegiatan belajar kita dengan doa. Dan minta satu orang berdoa. Mari, takbir. Terima kasih ya. Kita tetap taat protokol kesehatan ya, mulai dari cuci tangan, apa lagi? Menjaga jarak dan menggunakan masker ya. Nah, itu menggunakan masker. Kita taat dengan protokol kesehatan ya di masa pandemi ini. Baik. Oke. Sebelum kita belajar materi hari ini, penguru ingin bertanya materi-materi yang kita belajar kemarin ya. Nah, masih ingat materi apa yang kita belajar kemarin? Ya, Erwin. Berapa lagi sih? Ya, materi kemarin kita belajar tentang gerak. Ada yang tahu pengukur gerak? Kali. Keluar tempat dari titik acuan ya. Misalnya saya berdiri di sini, lalu pindah dekat dengan meja ya, itu ada tujuan posisi ya, itu namanya gerak dari titik acuan ya. Titik acuannya mejanya praktis. Apalagi? Nah, itu dulu, praktis dulu. Kemarin lalu kita gaya dan penutup. Gaya adalah tadi kan aku dorong dan kita juga masih ada tentang rumus dari penutup. Penutup 1, penutup 2, penutup 3. Ya, kita belajar tentang gaya. Gaya itu adalah tarikan dan dorongan ya. Ya. Pembelajaran kita hari ini, saya minta 2 orang laki-laki. Siapa yang mau maju? 2 orang laki-laki. Saya minta 2 orang laki-laki. Siapa? Berbeda dengan siapa lagi? Ya, berbeda dengan ini. Mari. Sekarang saya minta Norbert dari siapa nih? Arsen, silakan tarik isi kembali ke posisi sekarang. Coba. Ya. Sudah, bisa. Lalu silakan itu dorong di bawah dorong cabut ke dalam. Coba. Ya, kamu.
Oh, tidak kamu. Ya. Baik, terima kasih dua orang. Dari kegiatan ini ada yang mau ditanya? Atau? Nah, silakan. Erwin. Kenapa supir Honda Robert Tambok tidak bisa bergerak? Lalu kenapa kursi tadi bisa bergerak ya? Ya. Ada yang bisa jawab? Apakah kita ketika kita mendorong kursi dan kita mendorong tembok, apakah nanti di masa hari kita melakukan usaha? Kita sudah melakukan usaha tidak? Ya? Misalnya kita mendorong meja, kursi tadi ya? Apakah kita sudah melakukan usaha? Sudah lah? Nah, ketika kita mendorong meja, apakah kita melakukan usaha? Tembok, apakah kita melakukan usaha? Kita melakukan usaha juga? Ya, nanti kita lihat. Ketika kita mendorong kursi, kita melakukan usaha ya. Ketika kita mendorong tembok, kita melakukan usaha. Itu menurut kamu ya. Nah sekarang katanya satu perempuan yang untuk tolong untuk keluar kembali untuk di atas meja. Apa? Ya, dia. Dia. Coba buat kembali duduk di atas meja. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia melakukan usaha mengangkat buku dan lanjut ke atas meja? Nih, silakan. Dia melakukan usaha. Baik. Oke, terima kasih dia. Baik. Nanti kita lihat apakah betul yang kamu jawab tadi atau tidak ya. Nanti kamu lihat. Kita lihat dulu pertama. Hari ini kita akan belajar apa yang ingin kita belajar hari ini. Atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah sekarang kalau guru mau tanya, siapa yang mau mengajar duluan tujuan pembelajaran kita hari ini? Dari sana dulu ya, silakan. Oke. Menjelaskan konsep usaha secara benar dan teliti. Siapa lagi? Putra lagi ya, putra lagi. Rafli. Rafli. Mengidentifikasikan usaha secara tepat dan teliti. Ya, mengidentifikasi contoh usaha secara tepat dan teliti. Satu orang lagi. Tadi cowok ya, Angelina. Menghitung usaha secara tepat dan teliti. Menghitung usaha secara tepat dan teliti. Yang berikut lagi, Putra. Siapa? Fardi. Menghitung sejarah benda yang dikenai usaha secara benar dan teliti. Ya, yang terakhir Putri. Ya, ini ya. Menghitung besar daya secara benar dan teliti. Menghitung besar daya secara benar dan teliti. Baik, ini yang ingin kita capai hari ini ya. Ini yang ingin kita belajar hari ini, ya. Oke, bisa ya? Nah, sebelum itu, kamu punya suatu aktivitas yang kamu lakukan selama ini dalam bentuk foto, nanti silakan amati. Ya, ini peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ya. Peristiwa pertama tentang siapa ini? Siapa ini? Mas Hasan. Maka mendorong meja dengan gaya menghitung secara benar tersebut berpindah sejauh 20 cm. Ya, Norbert mendorong meja dengan gaya 10 meter sehingga benda tersebut berpindah sejauh 20 cm. Lalu yang kedua, siapa? Nah, punya aja dulu. Mengangkat beban 500 gram jatuh dari pemuda yang memiliki ketinggian 4 meter di atas permukaan tanah. Ya, ini ya biasa kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari toh? Ya. Apalagi nama ketiga. Biar dia sendiri yang sampaikan. Dia mendorong kereta berjalan dengan gaya membunyikan yang mengarah daging ke nafsu, kemudian kembali lagi jalan lagi. Ya, dia kondisi cantik ya. Kami gambar. Yang keempat. Siapa lagi ya? Dia diwali dulu. Ibu menginjak telur dari gaya sebesar
Dengan gaya, ulang, macam Bahwa menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. ya, menginjak telur ya sebetulnya. Nah, kenapa? Kesana kami ini telur. Yang kelima, nomor kelima. Nomor dulu. Balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton dengan berpindah sejauh 2 meter. Berapa adalah? Siapa lagi ya? Ini lagi. Mari menggunakan meja dan gelas sebesar 30 kilo. Meja menggunakan penama atau besar sebesar 30 kilo. Ya, baik. Yang kamu baca tadi adalah aktivitas ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang menjadi permasalahanmu adalah apakah gambar pertama itu dia sudah melakukan usaha, ya kan? Gambar pertama tadi apakah dia sudah melakukan usaha, ya kan? Apakah dia sudah melakukan usaha atau tidak? Lalu itu gambar kedua, ketika mereka jatuh itu dapatkah bahwa itu kita katakan bahwa dia itu sudah melakukan usaha atau tidak? Ya. Lalu berikut kita lihat gambar ketiga, apakah dia mendorong misalnya kalau dia ini kan kereta kan, misalnya dia dari lagi sini, ini kan dia pergi lagi, dan kemudian akan kembali lagi, ya kan? Itu apakah dia sudah melakukan usaha atau tidak? Lalu berikut lagi, bahwa menginjak telur dan gaya, apakah dia sudah melakukan usaha ketika menginjak telur atau tidak? Ya kan? Lalu gambar ketiga, 5. Ini, jika balok yang bermassa 20 kg dipindahkan yang gaya 10 Newton dan berpindah sejauh 2 meter, apakah dia seorang perempuan itu mengangkat balok itu atau garbus itu dia sudah melakukan usaha atau tidak? Itu lagi ya. Nanti silakan buat pertanyaan. Sekarang sebelum kamu membagikan LKPD, ya kan? Tadi kan sudah masuk masalah-masalah ya. Sekarang sebelum aku pakai LKPD, aku kesekian dulu. Kalau saya begini berarti tepuk tangan sekali ya. Kalau saya begini juga tepuk tangan sekali ya. Kalau Pak Guru begini berarti jangan tepuk tangan. Kalau Pak Guru begini berarti jangan tepuk tangan ya. Kalau saya begini berarti tepuk tangan. Coba di sebelah sana. Sudah siap? Siap? Oke, coba. Jangan ikut di sini ya. Oke. Serentak. Ini. Nah, ini nolet berapa? Ya, ayo fokus ulang. Satu ulang. Sebentar. Nah, hati-hati. Ulang. Lihat, jangan ulang. Ini. Ya bangun ya. Lagi ya. Fokus. Ulang, sekali lagi. Ulang. Cepat. Cepat. Mantap ya. Baik, kita sekarang kamu bagikan dalam bentuk kelompok. Di sini kelompok 1 ya, kelompok 1 sini, nanti di sini kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan dalam bentuk kelompok sekarang. Kelompok 1 sini, di situ kelompok 2 dan 3. Nanti 2 sini, 3 sana ya. Nah, silakan. Mana kelompok 1? Coba kata kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Baik. Sekarang perlu bagikan LKPD-nya. LKPD ini berisi tentang aktivitas yang perlu tayangkan tadi ya. Silakan nanti kerjakan ya.
kelompok silakan kerjasama ya.
Sekarang tadi kita sudah
habis diskusi ya. Diskusi mengenai KPD, kegiatan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Sudah ya? Nah sekarang Pak Guru minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusimu. Kelompok mana yang mau presentasikan? Ya, kelompok 1, ya kan? Ya, silakan kelompok 1. Yang lain coba perhatikan ya. Ya, kelompok 1 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok 1 untuk mempresentasikan jawaban kami. Pertanyaan pertama, menjelaskan konsep atau pengertian usaha. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah. Rumusnya W sama dengan F kali delta S. W sama dengan usaha, F sama dengan gaya atau Newton, delta S sama dengan perpindahan atau meter. Pertanyaan kedua, berikan contoh mengenai usaha dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, seorang anak mendorong kursi dengan gaya 5 Newton sehingga benda tersebut berpindah dengan jauh 10 cm. Contoh kedua, seorang pemuda mendorong lemari dengan gaya 20 Newton sehingga benda tersebut berpindah dengan jauh 40 meter. Pertanyaan ketiga, berdasarkan gambar 1 sampai 5 yang diamati, silakan anak-anak menghitung usaha. Pada gambar 1 diketahui F sama dengan 10 Newton, delta S sama dengan 20 cm. Ditanya W sama dengan titik-titik. Jawab, rumusnya W sama dengan F kali delta S sama dengan F nya 10 dikali delta S nya 20 sama dengan 200 joule. Jadi besar usaha yang dilakukan oleh Newton adalah 200 joule. Dan telur tersebut tidak berpindah melainkan pecah. Pada gambar yang kelima diketahui M sama dengan 2 kg, F sama dengan 40 Newton, dan S sama dengan 2 meter. Jawab, rumusnya V sama dengan F kali delta S sama dengan 40 kali 2 sama dengan 80 joule. Jadi usaha yang dihasilkan adalah 80 joule. Pertanyaan yang keempat, berdasarkan gambar 6 yang diamati, berapakah perpindahan kali sesudah menggunakan meja? Jadi perpindahan kali adalah 2 meter. Pertanyaan kelima, berdasarkan gambar 6 yang diamati, wali memindahkan meja dalam waktu 15 sekon. Hitunglah daya diperlukan wali. Jadi daya memiliki wali sebesar 4 kali. Silakan apa yang kalian rasakan selama kita diskusi ini, ya? Dengerin dulu, nanti waktu-waktunya ya. Ya. Ya, kadang kita membuat pertanyaan sesuai gambar, tapi dengan cara bantuan guru bisa dengan kita mendiskusi bisa membuat mendapat satu pertanyaan yang baik ya. Siapa lagi? Rafli ya. Rafli. Tadi sama bahwa kita awal dapat di pembelajaran kita dapat dilakukan game yang diberikan oleh guru. Lakukan apa? Melakukan game yang diberikan oleh guru. Iya. Makanya game sehingga kita dapat ceria ya, tidak kaku badan. Ada game. Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanya, sekarang saya minta dari kalian menyimpulkan apa yang kita belajar hari ini. Apa yang kita belajar hari ini? Silakan baca saja apa yang kita belajar hari ini. Silakan Rafli. Itu orang belajar tadi membaca tentang usaha dan pengertian usaha. Kedua dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh Pak Guru di LKPD tentang di usaha. Ya, kita belajar tentang usaha, lalu ada soal-soal berkaitan dengan usaha ya, melalui LKPD. Ada yang tahu apa itu usaha tadi? Apa itu usaha? Nah ini, Ali. Usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah pada garis lurus searah dengan gaya. Usaha apabila ada gaya dalam perpindahan benda sehingga dapat dikatakan usaha ya. Dan usaha itu apabila ada gaya yang didorongkan dan mengalami perpindahan pada suatu benda, itu yang dikatakan dengan usaha. Ya, bisa? Ya, ada lagi? Baik, ini Pak Guru tayangkan
Tapi dalam fisika, apabila tidak ada perpindahan, maka kita tidak melakukan usaha. Maka kita lihat konsepnya. Berdasarkan gambar 1 ini yang melakukan perpindahan kan? Gambar 2, ini kan dia tombolnya tidak berpindah ya. Maka dikatakan semakin besar gaya yang digunakan, hitungan benar semakin besar usahanya. Ya, semakin besar perpindahan benar, berarti semakin besar usahanya. Ya, jadi semakin besar gaya, maka usaha semakin besar. Semakin besar perpindahan, maka sebuah usaha semakin besar. Dan ini sama dengan Y sama dengan S. Ya, contohnya sudah tadi toh. Apabila dalam kehidupan sehari, contohnya kalau suatu benda yang bergerak atau benda memuja, benda melari, kalau dia melakukan perpindahan, baru itu dikatakan melakukan usaha. Oke? Nah, sekarang daya. Tadi sudah yang bertanya tadi ya. Apabila kita sedang bekerja, kita mengeluarkan energi, ya kan? Kita tidak lihat mengeluarkan energi setiap detik. Oleh karena itu, daya adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik. Gitu ya? Oke. Pak Guru menyarankan nanti belajar lagi lebih tekun di rumah mengenai membuat pertanyaan, ya. Lalu berikut belajar lagi tentang konversi, ya. Bisa? Tentang konversi ya. Misalnya 1 jam berapa menit? 1 jam berapa menit? 2 menit. Gitu ya. Belajar lagi. Perkalian, pembagian, belajar lagi ya. Ya. Nanti minggu depan kita akan belajar materi tentang pesawat sederhana, ya. Baik, sebelum kita akhir pembelajaran, kamu punya soal kuis, silakan dikerja ya. Nanti LKPD-nya diikuti di depan ya. Masih proses dengan program. Tapi di sini berarti. Baik, anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan kumpul.
Di sini ku dilahirkan, di sini ku dibesarkan, di sini